Halo teman-teman, Wicak Miftah kali ini lagi berada di Depok dan kita nggak nge-review rumah, kita nge-review sebuah apa nih Hun? Perpustakaan. Jadi ini adalah Yusuf Kalla Library di UIII. Universitas Islam Internasional Indonesia yang rame banget ya di sosial media ya. Banyak banget yang datang dan banyak banget yang viral lah ya. Berseliweran lah kontennya pokoknya. Di Kontennya. TikTok, di Reels, dimanapun akhirnya kita datang juga ke sini. Ini emang dari luar, fasadnya dari si gedung unik banget, modern, futuristis, dan nggak cuma ini sebenarnya, karena ini kan berada di kompleknya UII. Betul. Tuh, di situ juga ada gedung rektoratnya yang namanya Joko Widodo. Karena emang singkat cerita, dulu itu atas inisiasinya pas kepemimpinan Pak Jokowi dengan Pak JK. Yusuf Kalla. Dan selain ada gedung rektoratnya, di sana juga ada Masjidnya. ikonik banget. Dan futuristik emang sih desainnya. Bentukannya kayak apa coba? Kayak IKN sih. Oke. IKN secara keseluruhan. Untuk masjidnya toh Bentuknya kayak apa? Louvre di French. Oh, dari sana ya Mas? Iya, kemarin barusan mampir sih ke sana. Tapi bagus banget sih dan beda. Dan ini tuh benar-benar kawasannya tuh luas banget. Lebih dari 100 hektar dan masih 35% yang terbangun. Jadi ini kan juga masih kelihatan ya teman-teman ya, banyak banget area hijau-hijaunya yang nantinya juga bakal dibangun semua jadi satu komplek Universitas Islam Internasional Indonesia. Yang ini juga bukan universitas swasta, ini adalah universitas negeri. Oke, sekarang kita bahas Perpus Yusuf Kalla. Let's go. Yuk. Bentukan gedungnya dari luar tuh udah unik banget. Jadi dia kayak berundak ke belakang. Kalau aku ngeliat kayak mirip-mirip candi, tapi ini nggak yang candi ya. Ini bangunan modern. Dan di sini di depannya ada segitiga yang ditarik ke bawah sini. Ini merupakan tempered glass semua. Sehingga ini emang satu keseluruhan konsep sih ya dari si gedungnya adalah green building. Betul banget. Jadi emang full kaca juga ya. Kalau nanti kita lihat dari dalam itu benar-benar terang sih, semua cahayanya masuk gitu. Jadi meminimalisir penggunaan listrik, penggunaan lampu ya, utamanya penggunaan lampu di dalam gedung, otomatis listriknya juga jadi lebih hemat. Tapi nggak panas walaupun kaca semua, karena semuanya ada kaca filmnya tuh kayak gitu tuh. Menariknya lagi teman-teman, pas banget hari ini kita datang, itu ada Bapak Wakil Presiden Yusuf Kalla mau datang ke sini juga. Tapi belum datang, belum hadir. Nanti kalau ada kesempatan kita coba ngobrol dikit sama beliau. Let's go. Ini area entrance-nya, ini adalah yang terlihat dari luaran tadi. Ternyata sini tuh bener-bener kerasa terbuka ya. Bener banget. Bahkan kalau kita dari luar sini, sebenarnya kita tuh bisa ngelihat ke dalam loh. Karena full kaca tuh, sampai atas kita bisa ngeliat tuh ada orang lagi lewat, lagi jalan. Ya kan? Total ada berapa lantai sih? 8 lantai. 8 lantai, tapi emang lantai-lantai yang paling atasnya masih belum 100% dirampungkan. Yang udah jadi banget tuh di lantai-lantai yang di bawah-bawahnya. Kita masuk kali ya? Yuk. Ya teman-teman, kita masuk ya. Halo Kak. Dan ini teman-teman pas kita udah di dalam, langsung kita disambut sama bagian front desk-nya, information desk-nya. Jadi kalau kalian kesini memang harus registrasi dulu. Dan kalau untuk umum emang bayar 10.000. Cuman itu dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Dan di dalamnya bener-bener cakep banget. Kalian bisa ganti-ganti spot dimanapun kalian suka. Boleh makan dan minum tapi areanya tertentu. Kalian kalau pas lagi mau nyari minum atau snack juga bisa banget karena ada vending mesinnya kayak gini. Ada musolanya juga, ada kantinnya. Oke, terus kalau pas ketika kita lihat sini jadi emang bener-bener terbuka banget ya. Banyak banget kacanya ini. Bener-bener terang sekali bagian depannya. Dan biasanya kan gedung-gedung juga ada plafon-plafonnya yang tertutup gitu ya. Ini enggak. Ini semua kalau kita perhatiin teman-teman, tuh plafonnya diekspos semua, jadi kelihatan tuh dak buat AC-nya, terus buat perpipaan-pipaannya, semuanya terlihat. Jadi kayaknya ini merepresentasikan juga kalau silahkan orang umum bisa datang ke sini, kita itu terbuka banget. Ya nggak sih? Benar banget. Menarik sih di sana. Yuk. Kita lihat. Oke teman-teman, sekarang aku udah sama Pak Syafiq. Ini merupakan salah satu orang terpenting nih di Perpus ini. Betul ya Pak ya? Iya. Mungkin boleh memperkenalkan diri dulu nih Pak, biar teman-teman tahu. Saya Syafiq Hasim, saya Direktur Perpustakaan ini dan juga sebetulnya Wakil Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia. Perpustakaan ini di bawah
kekuasaan atau wewenang saya ya. Oke. Berarti benar Bapak orang nomor 1 di perpustakaan ini kali. Mungkin kita ngobrol-ngobrol dari latar belakang perpustakaan ini dulu kali ya Pak ya. Boleh. Boleh diceritain boleh. nggak Pak latar belakangnya seperti apa? Tadinya tuh apa sih Pak di sini? Jadi ini bermula pada keputusan Presiden 2016 jika tidak salah, memutuskan untuk membangun Universitas Islam Internasional Indonesia sebagai salah satu proyek strategis nasional dalam bidang pendidikan. Dan perpustakaan ini adalah bagian dari Universitas Islam Internasional Indonesia. Jadi ini sebetulnya perpustakaan universitas karena sebagai penghormatan terhadap Pak JK waktu itu yang berinisiatif meresmikan proyek ini. Tapi sebelum keliling nih Pak, mau nanya dulu. Tadi kan Oke. Pak Syafiq bilang, ini sebenarnya adalah perpus kampus UIII gitu kan. Tapi kenapa nih kok akhirnya perpustakaan ini dibuka untuk umum gitu? Ya ini bagian dari apa ya, social services lah ya. Oke. Jangan sampai universitas itu seperti Menara Gading, kita harus memberi manfaat juga pada masyarakat kan, masyarakat sekitar. Setuju, Tidak hanya Depok tapi sekitar lah, Jakarta boleh ke sini. Bahkan pengunjungnya Bogor, macam-macam, dan tidak hanya masyarakat ya, tapi mahasiswa-mahasiswa universitas-universitas di sekitar sini juga banyak yang ke sini. Tapi nih Pak, kenapa banyak teman-teman juga yang tanya, kenapa kok nggak dibuka di weekend gitu? Nanti kita buka di weekend. Jadi ini juga permintaan banyak kalangan, termasuk Pak Yusuf Kala sendiri. Oke. Minta hari Sabtu lah dibuka gitu. Tapi kita mau lihat nanti, kita akan evaluasi dan sudah ada rencana untuk membuka mungkin dari Januari lah. Oke. Gitu. Berarti ntar tahun baru nanti ya Pak ya? Kita lihat-lihat. Boleh? Mau naik lift? Ada waktunya. Ini Boleh, Pak. yang salah satu yang keistimewaan di sini ya. Kita punya locker room yang sangat luas sekali. Banyak banget di sini. Berarti kalau ini tuh pengunjung harus naruh di locker atau seperti apa Pak? Pengunjung ketika ke atas harus Nggak bawa bebas. tas? Oke. Berarti biar lebih bisa Ada beberapa explore. item yang dibolehkan, tapi beberapa item yang harus ditinggal. Oke, sekarang kita mulai dari mana nih Pak? Kita ke atas mungkin. Boleh. Lantai Lihat. 2? Lantai 2. Nah, di lantai 2 ini ada apa nih Pak Syafiq? Mungkin bisa Lantai 2 ini diceritakan. sesuai dengan labelnya itu Reference Collection, English Collection, Indonesian Collection, Arabic Collection, ada language ada collection. language collection. Ini di lantai 2 salah satu maskotnya adalah Yusuf Kala Collection. Yusuf Kala Collection ini adalah sebagian buku pribadi Pak JK yang ditaruh di sini. Ini pas kebetulan dari Kompas ya, mau ada wawancara dengan Pak JK di sini. Nah itu buku-buku koleksi beliau. Sampai ditaruh di sini beneran ya Pak bukunya Iya. ya? Bener-bener ada buku koleksi Pak JK di sini. Ini koleksi buku-buku kuno ya, tahun 1800-an dan lain sebagainya, tentang Indonesia. Banyak kan berbahasa Belanda. Oh, berarti dia terbagi, tersegmen ya Pak ya? Beda-beda ya tempatnya di mana gitu. Kita juga punya podcast studio juga. Oh, di sini ada podcast. Nah, ini nih Pak, salah satu yang sering saya lihat nih Pak di TikTok. Oh iya ini. Tribun cukup favorit juga ya. Ini cukup favorit ya untuk kegiatan-kegiatan, misalnya ada seminar dan sebagainya, orang pakai sini. Wow, ternyata bener-bener luas ya teman-teman di sini. Ternyata banyak banget emang spot buat laptop, buat duduk, Sebetulnya buat kita ini salah membaca. satu sudut favorit saya ya, karena ini bisa melihat berbagai dimensi. Ada gedung rektorat, Oke. ada masjid, ada danau. Oh, bisa melihat berbagai macam sisi dari sini. Apalagi kalau pagi, Oke. yang paling indah itu pagi atau sore. Yuk kita lanjut. Oke. Berarti kalau di sini biasanya ini tempat untuk ya udah untuk pengunjung aja Pak di sini. Bebas ya mau pengunjung. duduk di mana aja ya Pak. Bebas. Ya, selama masih ada tempat duduknya ya dia bebas untuk mencari. Luas banget di sini, bener-bener teman-teman bisa pilih spot nih ternyamannya di mana, bisa bekerja di sini sama teman-teman, tapi nggak boleh berisik ya Pak. Oh, di sini ya syaratnya ya Pak. Oh, ya ngomong sama temen boleh lah, tapi jangan teriak-teriak. Benar-benar. Oke. Ada tempat-tempat tertentu di mana mereka bisa memanfaatkan ruang untuk misalnya rapat atau bicara, seperti itu. Oh, di sini spotnya udah disediakan berarti. Dan ini sama persis kayak yang tadi ya Pak ya? Sama, kembar gitu. Wow.
Nah, ini koleksi-koleksi reference. Ini ada tesis di sini dan sepertinya akan terus bertambah ya Pak Iya, koleksi bukunya iya, di sini. iya, koleksi. Karena rak bukunya masih Ya masih ini kan benar-benar baru ya, bisa. perpustakaan yang Iya. pengadaan bukunya kan juga bertahap. Ini koleksi kita udah sekitar 30 ribuan buku. Tidak termasuk database di online. Nah, ini perpustakaan anak nih. Tuh teman-teman, ada perpustakaan anak Silakan. juga ternyata. Wih, colorful ya warnanya di sini. Wow, jadi kalau misalnya pengunjung yang datang ke sini bawa anak-anaknya di sini aja gitu ya Pak ya? Sebelah sana tuh indah tuh. Ayo teman-teman kita lihat di sini. Jadi di sini ternyata ada sudut yang kayak tadi di sana mirip-mirip lah. Dan sudut-sudut kayak gini tuh pasti view-nya dapat banget kan di sini. Dan ini tuh walaupun untuk anak ya emang bener-bener didesain se-fun mungkin ya. Dan ini colorful, warna-warni, menyenangkan. Asik banget sih tempatnya. Yuk kita lanjut lagi spot yang lain. Pak Syafiq, aku ada Apa? pertanyaan. Berarti untuk komputernya ini bebas digunakan? Bebas. Pengunjung. Oh, Bebas digunakan. Boleh bawa sendiri. Boleh pakai fasilitas yang ada. Oh ya tadi juga lupa nanya, berarti untuk pengunjung itu bayar 10.000 ya Pak untuk Umum. Untuk umum ya, untuk sivitas akademika enggak, untuk profesor, untuk lecturers, untuk mahasiswa, untuk staff macam-macam boleh. 10.000 itu semacam contribution, tapi dia bisa tidur dari jam 9 sampai 9 malam kalau mau tidur di sini. Belajar tidur. 10.000 teman-teman dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam udah kalian puas di sini loh. Pindah Oke. tiap lantai per jam pindah. Internet connectionnya juga lumayan, oke, kan gitu. Oke. Nah, ini ada ruang-ruang untuk lebih private ya, seperti ini. Namanya Carol. Bener-bener. Nah, ini biasanya orang yang mau menulis ya, Kalau butuh tempat yang lebih sepi, kayaknya lebih kayak lebih private. iya ya. lebih private di situ. Nah ada sudut seperti ini lagi ya Pak, Ada, selalu ya di ujungnya ada. ya. Jadi dulu ini adalah tanah miliknya RRI Internasional. Itu masih ada gedung lamanya dan dialihkan kekayaan negaranya kepada Kementerian Agama. Yuk kita lanjut. Oke. Nah sekarang ini kita lagi ada di lantai Ini lantai 3. 3 berarti ya Pak ya. Nah, Ini reading room besar. Ini kalau siang sore penuh orang pada baca. kita lanjut kemana lagi nih Pak Ini Syafiq? ada beberapa koleksi ya yang cukup penting. Ini namanya Wycliffe Special Collection. Wycliffe ini ahli sejarah Jawa, Islam di Jawa. Profesor besar gitu, mendonasikan buku-buku yang dia pakai untuk meneliti ke sini keluarganya. Beliau udah wafat, udah meninggal. Profesor University of Melbourne, guru para sejarawan di Indonesia. Nah, karya-karyanya Ada di sini dan teman-teman bisa baca nih di sini. Bisa. Oke. Di sini juga komputer-komputer dilengkapi, misalnya kayak Grammarly, data jurnal internasional, yang online ya. Berarti emang udah ada fasilitas itu juga ya di sini. Ada. Udah lengkap sekali ya. Ini ada ruang kecil yang intimate juga, satu orang. Oh untuk satu orang. Oh iya ada lagi kayak gini. Dan emang berada di pojok ruangan ya Pak ya. Kalau Di kayak gini. Oh bisa satu-satu di sini Satu-satu. teman-teman. Kalau butuh lebih private, mau sendirian gitu kan kerja bisa di situ banget. Ini standingnya kalau nyari apa itu. Lengkap banget, bener-bener lengkap. Yuk kita lanjut lagi spot yang lain. Oke, kita Nah, udah ada ini di lantai 4 ya Pak. Berada di lantai 4. Oh tapi kalau di lantai 4 ini cukup berbeda ya Pak sepertinya. Nggak kayak di lantai tadi bawah itu kan banyak banget duduk dan ini kalau ini Nah ini ya lebih didesain berbeda ya Pak kalau di sini. lebih apa ya, kayak island, pulau-pulau kecil gitu. Iya, lebih terpisah-pisah sih kalau Ini kita saya punya lihat. Carol juga di sini. Wow. Teman-teman tinggal pilih aja mau di lantai berapa, udah nyaman banget di sini. Rak-rak bukunya tuh masih banyak banget yang kosong teman-teman. Masih. Jadi emang Karena kapasitas rak dari bawah ke atas itu 180.000 kapasitas bukunya. Masih banyak yang kosong. masih sangat banyak Nah, yang ini kosong. kalau mau makan harus di sini. Nggak boleh di ruang utama. Oh, makannya juga view-nya asik banget ternyata di sini teman-teman.
Tuh, jadi bawa makanan ke sini, GoFood boleh ya Pak ya? Ini arsiteknya namanya Pak Andi Siswanto. Oke, Andi Siswanto, baru Andi dengar Siswanto. nih. Itu arsitek hebat itu, lulusan arsitek di London. Jadi semua universitas ini beliau yang anu. Oh semua ya Pak ya? Kampusnya juga? Sekampus. Wow, bener sih Pak, tapi tempatnya asik banget, nggak kayak perpus kayak pada umumnya gitu. Selalu ada ruang terbuka, selalu ada ruang untuk membuka otak kita. Nah ini dinikmati rooftopnya. Wih, akhirnya kita ke rooftop. Ini rooftop lantai 5. Wow, kita langsung bisa ngelihat masjidnya dengan jelas nih teman-teman. Dan area hijaunya bener-bener luas banget ya. Wow, ada yang spesial nggak Pak dari rooftop ini Pak? Ya sebetulnya ini idenya untuk public room ya, orang capek atau apa ke luar gitu, di dalam capek kemudian keluar gitu. Menghirup udara segar sejenak ya Pak ya. Udara segar. Habis itu masuk lagi, tapi kayaknya jangan cuma siang-siang kalau siang ya. panas iya. ya. Kayaknya sore-sore udah menjelang maghrib itu Ini asik juga tuh. buat pertunjukan juga bisa. Orang pada duduk di situ, stage-nya di sana dan apa gitu, small performance atau apa. Multifungsi ya Pak jadinya. Multifungsi. Oke. Menurut kita perpustakaan ini tuh emang desainnya paling modern. Maybe one of the best design juga untuk sebuah perpustakaan di Indonesia. Seharusnya kita patut bangga juga ya, di Depok ternyata ada perpustakaan sekeren ini loh. Kita tinggal tunggu aja nih koleksi bukunya tambah banyak dan tambah lengkap. Oh iya, buat yang belum tahu, kampus Universitas Islam Internasional Indonesia ini khusus untuk pasca sarjana aja ya. Jadi nggak ada mahasiswa S1-nya di sini. Menariknya lagi, 35% mahasiswanya itu dari luar negeri dan rata-rata dari negara Timur Tengah juga yang dominan beragama Islam. Nah, akhirnya kita ketemu sama Pak JK nih, tapi dari jauh aja jadinya karena beliau pun sedang diinterview juga dari pihak Kompas TV. Mungkin lain kali lah ya kita ngobrol sama beliau. Hehe. Nah, teman-teman, sekarang aku sudah sama Mas Fadli, tim dari Perpus Yusuf Library ini ya Mas ya? Iya, betul. Mas, aku mau tanya, tadi di balik layar kan kita cerita banyak nih, para pengunjung itu tingkah lakunya lah selama di sini Mas. Gimana Mas, boleh dibahas dikit nggak Mas? Sebenarnya itu ada aturannya nggak sih pengunjung yang datang ke sini? Sebenarnya kita kalau untuk aturan ada di depan, di lobi itu juga kita sempat sampein juga. Terus juga kita pasang sign di beberapa titik. Dan juga kita secara berkala ngumumin juga di speaker gitu. Kalau misalkan ada aturan-aturan yang nggak boleh dilakukan oleh pengunjung. Seperti contoh apa tuh Mas? Contoh misalkan makan di area-area baca kita larang karena kita sediakan tempat makan di belakang lift. Terus misalkan untuk akses ke lantai beberapa ini ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu sebetulnya kita masih belum bisa menggunakan lift, jadi liftnya masih menggunakan kartu akses dan terbatas juga untuk publik gitu ya Mas. Mungkin kedepannya nanti bisa, tapi karena masih dalam proses gitu. Proses. Nah terus tadi ini juga di balik layar kita bahas juga Mas, kan ini kan Perpus juga luas banget. Ada yang malah jadi mojok juga ya Mas ya. Sebenarnya kan nggak boleh juga lah kayak gitu. Ya, sebenarnya sih itu kan mungkin ranah pribadi juga, tapi as long as dia tidak melakukan hal-hal yang tidak senonoh lah atau ya gitulah. Kita sih ya membebaskan aja, asal mungkin tahu etika aja sih sebenarnya Mas gitu. Juga kan kita banyak pengunjung juga dari ibu-ibu, anak-anak gitu kan. Kalau misalkan kalau misalkan dilihat gitu kan juga nggak enak juga. Enak, etis. Terus ini Mas, tadi kayaknya kan sempat dibilang juga kalau ada yang habis ngambil buku, harusnya tuh dibalikin lagi ke tempat asalnya. Betul. Sebenarnya kita sediakan buku drop juga. Jadi mungkin ada orang-orang yang mau baca, setelah baca buku, kita arahkan pengunjung itu setelah baca buku disimpan di tempat khusus book drop. Jadi nanti petugas kami yang melakukan reshelving lah ke rak-raknya lagi gitu. Oke. Harusnya nih teman-teman ketika berkunjung ke sini tuh apa aja sih? Ada lagi nggak? Selain itu tadi Mas yang kita bahas. Sebenarnya so far sih seperti perpustakaan pada umumnya gitu.
Yang penting sih kita tidak mengganggu satu sama lain aja sih Mas, gitu. Jadi karena kan biasanya orang-orang kesini untuk baca, untuk kerja, butuh fokus mungkin ya, dan ini juga open space. Kadang suara itu sangat sensitif, jadi kadang yang berisiknya di sebelah sana kedengaran sampai ujung sini gitu. Jadi ya kita saling menghormati aja sih sebenarnya gitu. Jadi kalau di sini jangan bercanda, jangan teriak-teriak ya kalian. Betul, jangan teriak-teriak. Apalagi gosip-gosip sampai teriak-teriak. Oke, baiklah. Thank you banget Mas Fadli. Sama-sama. Kita sudah dimulai di sini. Oke. Akhirnya selesai juga kita review Jusuf Kalla Library, salah satu perpustakaan terbesar di Depok yang desainnya emang luar biasa keren. Gak lupa kita ucapkan terima kasih yang banyak kepada Pak Syafiq, Mas Fadli, dan semua pihak dari Universitas Islam Internasional Indonesia yang sudah mengizinkan kita untuk meliput secara lengkap perpustakaan keren ini. Harapannya dengan adanya perpustakaan ini bisa bikin orang-orang lebih semangat ke perpus, semangat untuk baca di sini, dan akhirnya bisa meningkatkan tingkat literasi di Indonesia. Bismillah yuk Indonesia Emas 2045. Terima kasih buat yang udah pada nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komentar dong gimana nih video baru dari kita. Apakah menarik dan kira-kira kita harus berkunjung kemana lagi nih? Mana lagi nih yang harus kita liput? Oke, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya. Dadah. Yang lebih Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan makin tuh? siang, Apaan makin tuh? sore, Apaan makin tuh? Fadil. Ini apa?